Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para peserta spiritual session yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, dijaga dan dipelihara. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan dihapuskan dosa-dosanya sebagai kafarat. Izinkan saya untuk menggunakan slide, mudah-mudahan membantu penyampaian materi kita, dan mudah-mudahan semakin menambah manfaat insya Allah. Tema kita insya Allah tentang zikrul maut atau mengingat kematian. Para peserta yang Allah muliakan, saya ingin kita memulai dari kondisi yang saat ini umat Islam alami. Mayoritas umat Islam yang sedang alami. Kondisi yang mirip seperti gambaran Rasulullah SAW saat beliau menyampaikan prediksi kenabiannya bahwa akan datang satu kondisi di mana umat-umat lain, di mana bangsa-bangsa lain akan menyerbu umat Islam seperti orang lapar yang menyerbu hidangan makanan. Yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang waktunya, kata Rasulullah, kondisi seperti itu. Diserbu dari berbagai macam lini kehidupan. Ekonominya, mungkin politiknya juga, kekuasaannya, budayanya, teknologinya, dan seterusnya. Akan datang umat Islam diserbu oleh umat-umat lain, seperti orang lapar menyerbu hidangan makanan. Para sahabat mendengar hadis ini tentu punya persepsi. Karena yang mereka pahami, diserbu itu karena jumlahnya sedikit. Tentu aneh, ya. Kalau yang diserbu jumlahnya justru lebih banyak dari yang menyerbu. Menyerbu itu karena jumlahnya lebih banyak dari yang diserbu. Hingga pertanyaan para sahabat, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apa karena jumlah kita sedikit sampai akhirnya kita diserbu, wahai Rasulullah, sampai akhirnya kita tidak berdaya menghadapi banyak umat tadi atau umat-umat tadi? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata di luar prediksi para sahabat. Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian mayoritas. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sayl. Jumlah yang banyak tapi tidak berdampak. Kalian menyebar tapi tidak mengakar. Kalian mayoritas tapi kalian tertindas. Antum yauma idzin katsir. Pada saat itu jumlah kalian justru banyak, tapi banyaknya seperti buih.
dan jumlah yang banyak ternyata tidak menimbulkan rasa takut dari orang-orang yang membenci Islam. Biasanya jumlah, ya, kuantitas ini mempengaruhi rasa takut musuh, tapi ternyata tidak. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan tanamkan pada hati kalian al-wahan. Para peserta spiritual session yang Allah muliakan, ternyata sebab dari kondisi diserangnya umat Islam, diserbunya umat Islam, tertindasnya dalam kondisi mayoritasnya umat Islam, ya, menyebar tapi tidak mengakarnya umat Islam, banyak tapi tidak berdampaknya umat Islam, itu disebabkan satu penyakit yang Rasulullah menyebutnya dengan al-wahan. Al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Jawaban beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jangan-jangan kita yang jadi sebab kondisi umat Islam saat ini. Jangan-jangan saya yang jadi sebab kondisi umat Islam saat ini. Kondisi carut-marut, mayoritas dan tertindas, banyak tapi tidak berdampak. Jangan-jangan karena kita hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan tentu ini ada ciri-cirinya, ya, ciri dari hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di antara cirinya, kata para ulama, ciri hubbud dunya wa karahiyatul maut adalah pertama, tidak berlomba untuk urusan akhirat. Dia berlomba, semangat musabaqahnya ada, karena fitrahnya manusia ingin selalu lebih baik, minimal lebih baik dari dirinya sendiri. Tapi perlombaannya hanya untuk sekedar tafakhurun wa takathurun fil amwal wal aulad. Berbangga-bangga dan bermegah-megah dalam harta dan keturunan. Anak saya lebih banyak, harta saya lebih banyak, perusahaan saya lebih besar, karyawan saya lebih banyak, titel saya lebih panjang, dan seterusnya. Adapun perlombaan untuk akhirat, dia tidak lakukan. Ciri yang kedua, karena orientasinya bukan akhirat, kegembiraan dan kesedihannya itu lebih karena urusan dunia. Kalau dia tertinggal pesawat, sedih karena tiketnya hangus. Tapi kalau tertinggal amal ibadah yang mestinya dikerjakan hari itu, tidak ada kesedihan. Yang ketiga, ya, bentuk atau ciri dari hubbud dunya wa karahiyatul maut, sedikit mengingat kematian. Perhatikan, bukan tidak mengingat mati, tapi sedikit mengingat mati. Karena kalau ingat, insya Allah kita ingat. Tapi urusannya bukan sekedar ingat atau tidak, banyak atau tidak. Sedikit mengingat kematian, ya, bukan mengingat kematian. Oh, saya ingat mati, bukan di situ. Tapi sebanyak apa kita mengingat kematian. Sedikit mengingat kematian, bentuk dari hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam satu hari, ya, berapa kali kita ingat akan mati. Meskipun setiap hari sebetulnya kita diingatkan dengan kematian.
sadar ataupun tidak. Setiap saat. Karena setiap hari kita butuh dengan istirahat dan tidur. Dan tidur ini, sebelum tidur, kita diingatkan dengan doa kematian. Doa tidur itu doa kematian. Minimal doa yang paling pendek. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya mati. Padahal bahasa Arabnya tidur itu naum. As-salatu khairun minan naum. Tapi saat kita tidur, kita diingatkan dengan kematian. Doanya adalah doa orang mau mati. Kalau mau, ya, bisa saja doa tidur itu Bismikallahumma ahya wa bismika anamu. Dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya tidur. Tapi kita diingatkan bahwa kita tidur, itu kita mati. Setiap malam, setiap hari, kita diingatkan dengan kematian. Masalahnya, sadar atau tidak saat kita membaca doa, yang kita baca adalah doa mati, bukan sekedar doa tidur. Ini yang ketiga, sedikit mengingat kematian. Sampai seorang ulama ada yang mengatakan, cara kita tidur akan jadi gambaran cara kita nanti mati. Kebiasaan kita sebelum tidur akan jadi gambaran kebiasaan kita nanti sebelum mati. Kalau sebelum tidur, gadget jadi pertemuan terakhir, maka dikhawatirkan pertemuan terakhirnya atau perpisahan terakhirnya dengan dunia adalah dengan gadgetnya. Kalau kebiasaannya sebelum tidur menonton TV, sampai akhirnya TV yang menonton dia, khawatir saat ajal datang demikian. Tapi bagi yang membiasakan diri sebelum tidur dengan zikir, dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan menyerahkan semua urusan ke Allah, apalagi ada doa-doa yang Rasulullah ajarkan sebelum tidur, yang kalau dibaca, maka meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwabtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la manja'a wa la malja'a minni illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa nabiyyika alladhi arsalta. Doa ini dibaca sebelum tidur, kalau meninggal, maka dia tercatat husnul khatimah. Yang keempat, mudah jenuh dalam beribadah. Baru satu halaman dia tilawah, sudah mulai muap kanan kiri, tiba-tiba Qur'annya jatuh, sudah nggak ingat batas terakhir yang dia baca sampai mana. Duduk di majelis ruhi, ya, duduk di sesi spiritual, kemudian kalau istilahnya orang Sunda, elekesekeng, mudah jenuh dalam beribadah. Kalau sholat, ya keinginannya imam baca ayat yang pendek-pendek. Sedikit saja bacaan imam panjang, sudah mulai ngedumel di belakang. Ini imam nggak bijaksana, ini imam kurang peduli dengan makmum, dan seterusnya. Dan yang terakhir, sulit untuk khusyuk. Tidak bisa fokus, sulit untuk memusatkan perhatian dengan setiap aktivitas ukhrawinya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Para peserta spiritual session yang Allah muliakan, poin ketiga ini yang insya Allah akan kita garis bawahi bersama-sama. Jangan-jangan ya sebab kemunduran umat Islam hari ini itu kita, saya, karena kita jarang mengingat kematian. Kita niatkan mudah-mudahan sesi ini ya sebagai bentuk kita untuk
menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Kalau yang ada di gambar ini orang lain, kalau yang dibungkus kain kafan ini orang lain, kalau yang kita lihat saat ini adalah wajah orang lain, mungkin besok, lusa, atau sesaat lagi yang dibungkus dengan kain kafan ini adalah wajah kita, wajah saya. Kalau saat ini kita yang menonton, mungkin kelak kita yang akan ditonton. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya bukan mengingat, tapi memperbanyak. Aktsiru, perbanyaklah. Min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Perbanyaklah mengingat kematian. Seberapa banyak kita mengingat kematian? Minimal kalau kita menyadari tidur itu sama dengan kematian, kita bukan berarti khawatir mispersepsi. Karena perintah Rasulullah perbanyak mengingat kematian, dan karena tidur itu bagian dari kematian, akhirnya difahami memperbanyak tidur. Perintahnya bukan memperbanyak tidur, tapi memperbanyak mengingat kematian. Kalaupun tidur itu bagian dari kematian, tapi memperbanyak mengingat kematian bukan hanya dengan tidur. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Para peserta spiritual session yang Allah muliakan, dengan bantuan teknologi sekarang, ya, kita bisa mengamalkan hadis ini. Sesekali kuota kita bisa gunakan untuk mengaplikasikan hadis ini. Kita buka YouTube, kemudian kita searching, kita tulis sakaratul maut. Banyak video-video ya yang bisa kita lihat tentang sakaratul maut. Ada sakaratul mautnya gajah, sakaratul mautnya ular, ada sakaratul maut di Masjidil Haram, ada sakaratul maut orang yang di jalan, ada video rekaman dari black box pesawat Adam Air yang dulu hilang oleh Wali Mandar, ya. Video-video seperti itu kalau kita putar dengan niat aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, kita tidak akan kehilangan kuota begitu saja. Ya, insya Allah ada pahala yang kita dapatkan. Apalagi kalau sebelum tidur misalnya, sebelum tidur kita pasang headset, pakai earphone-nya, matikan lampu, kemudian buka YouTube, cari video tentang sakaratul maut. Mudah-mudahan makin terasa kalau tidur itu gambaran dari kematian. Dan mudah-mudahan bisa tidur. Tapi mungkin sepertinya kalau sudah seperti itu jadi nggak bisa tidur lagi. Karena takut. Ya. Takut kalau tidur itu sama dengan mati, akhirnya kita nggak mau tidur. Karena kita nggak mau mati. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak. Perintahnya bukan sekedar mengingat, perintahnya adalah untuk memperbanyak. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Jalan hidup kita dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan dan tidak ada yang keluar dari garis jalan kehidupan ini. Dalam ayat ini, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Para peserta yang Allah muliakan, tentunya ya kita ingin dipandang oleh Allah sebagai makhluk yang beriman, bukan makhluk yang kafir.
Ada satu kisah di dalam Al-Quran, kisah makhluk yang kafir. Meskipun sekilas nampaknya makhluk ini lebih cocok untuk disebut beriman. Makhluk yang bernama iblis. Ya, makhluk yang bernama iblis. Iblis, kata Allah dalam surat Al-Baqarah misalnya, divonis kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat ke-34. Iblis kafir. Meskipun ya, iblis itu percaya kalau Allah ada. Iblis percaya Allah ada. Jangankan percaya Allah ada, iblis percaya kalau Allah yang mencipta. Kata iblis, engkau yang menciptakan saya dari api, dan engkau yang menciptakan Adam dari tanah. Seiblis-iblisnya iblis masih mengakui kalau manusia tercipta dari tanah. Miris kalau kemudian ada orang yang mengatakan manusia dari monyet. Bahkan iblis pun mengakui manusia itu tercipta dari tanah. Miris kalau kemudian ada manusia yang menafikan keberadaan Allah. Karena iblis pun mengakui kalau Allah itu ada, bahkan mengakui kalau Allah itu yang mencipta. Iblis juga yakin kalau surga itu ada. Karena mantan di surga. Iblis juga yakin kalau Allah itu tempat meminta. Karena iblis mintanya ke Allah untuk panjang umur. Minta panjang umur ke Allah sampai hari kiamat. Dan iblis minta panjang umur sampai hari kiamat karena yakin hari kiamat itu ada. Dan iblis pernah tinggal di surga dengan malaikat. Yakin kalau malaikat itu ada. Iblis yakin Allah ada, iblis yakin Allah mencipta, iblis yakin surga ada, iblis yakin Allah tempat berdoa, iblis yakin hari kiamat itu ada. Tapi ternyata vonisnya wa kana minal kafirin. Apa yang kurang kalau begitu? Dan ini yang jadi evaluasi dan muhasabah bagi kita semua. Saat Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah. Mengapa kalian kafir kepada Allah? Jadi bukan sekedar pengakuan, ya, seperti iblis pun ternyata masih divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinannya ternyata tidak diiringi dengan perbuatan. Kita percaya kalau kita akan mati, kita percaya kalau akhirat itu ada, kita percaya kalau neraka itu ada, kita percaya sakaratul maut itu sakit, tapi kemudian bukti amalnya tidak terlihat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita percaya kita akan dikembalikan kepada Allah, ya. Tapi seberapa besar bukti kepercayaan kita akan dikembalikan kepada Allah akan nampak dalam amal-amal soleh kita. Para peserta Allah muliakan, tentu tidak mungkin Rasulullah memerintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian, ya, akfiru min dzikri hadzimil ladzat, kecuali ada manfaat di balik amalan tersebut. Apa saja? Yang pertama tentunya, ya, makin banyak seseorang mengingat kematian, makin pendek angan-angan kehidupan. Makin jarang mengingat kematian, ya, makin lalai kalau dia akan segera meninggalkan kehidupan. Dan akhirnya, kalau ada dosa,
tidak segera untuk diistighfari. Kalau ada maksiat, tidak segera untuk ditaubati. Kalau seandainya setiap kita tidur, setiap kita istirahat, kita sadar bahwa besok belum tentu jadi milik kita, tentu taubat akan disegerakan. Dalam surat An-Nisa ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladziina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Taubat di sisi Allah itu bagi orang yang mengerjakan keburukan karena kejahilannya, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Tsumma yatubuna min qarib. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan dengan segera. Bukan yang ditunda-tunda sampai akhirnya nyawa sudah di tenggorokan. Fir'aun, ya. Sesombong-sombongnya Fir'aun, bahkan iblis pun kalah sombong dibanding Fir'aun, karena iblis tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Iblis masih mengakui kalau Allah yang mencipta. Iblis masih memanggil Allah dengan panggilan Rabb. Rabbi, wahai Rabbku, panjangkan umurku. Tapi iblis mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kapan Fir'aun itu taubat? Sesombong-sombongnya Fir'aun, dia akhirnya mengucap kalimat taubat, mengucap kalimat keimanan kalau kematian sudah ada di tenggorokan. Dalam surat Yunus Allah gambarkan ini. Kata Fir'aun, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman, saya taubat, saya percaya dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya menjadi seorang muslim. Ternyata makin banyak mengingat kematian, makin segera kita akan bertaubat. Menunda-nunda taubat biasanya ciri kalau kita sedikit mengingat kematian. Tsumma yatubuna min qarib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di antara karakter ketakwaan seseorang saat dia bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang bertakwa cirinya adalah memperbanyak mengingat kematian. Wasari'u ila maghfiratin wa iddatil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan yang disediakan bagi orang yang bertakwa, surga tadi. Selesai kita di bulan Ramadan, selesai kita menjalankan semua perintah Allah, dan mudah-mudahan hasil dari Ramadan tadi, ketakwaan itu terwujud nyata dalam banyaknya kita mengingat kematian. Yang kedua, manfaat mengingat kematian. Ini melahirkan semangat dalam beribadah. Karena efek dari angan-angan yang pendek, efek dari seseorang yang merasa hidupnya tinggal sebentar lagi, efeknya ya, ibadahnya akan semakin giat. Ada misalnya orang yang, mohon maaf, divonis oleh tenaga kesehatan dengan penyakit beratnya, ini biasanya yang sudah ini hanya 1 atau 2 bulan lagi. Maka selama 2 bulan ini, ya, akhirnya berubah menjadi orang yang lebih soleh dan giat beribadah. Karena di benaknya, ya, kematian sebentar lagi, 1 bulan lagi akan dieksekusi kalau misalkan dia seorang kriminalis. Banyak kisah-kisah orang yang divonis mati, ya, di dalam penjara, yang kemudian berubah menjadi orang soleh. Semakin giat ibadahnya, semakin banyak ketaatannya, semakin rajin sholatnya, semakin giat ibadahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, orang asing yang sadar
kalau dia itu hanya singgah, dia akan bersegera, dia akan banyak bersiap-siap, dia akan menggunakan waktunya ya, sebelum datang waktu keberangkatannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, manfaat dari mengingat kematian dari hadis tadi, akthiru min dzikri hazimil ladzat, hati yang qanaah, hati yang lebih mudah menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya, perasaan ngedumel, gelisah, komplain, banyak komplain dengan nikmat yang sudah Allah berikan karena kita jarang mengingat kematian. Dalam surat Al-Humazah, ya, di antara sebab seseorang itu merasa hidupnya akan abadi kalau dia kemudian tidak pernah memiliki rasa puas dengan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat hidup abadi di dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia kira hartanya akan membuat hidup abadi. Seringkali ya antara tomak atau rakus selalu bertentangan dengan mengingat kematian. Yang ingat mati pasti akan qanaah. Yang tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah beri, itu ciri kalau dia sedikit mengingat kematian. Para peserta yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa manusia itu kalau diberi satu gunung emas, dia tidak puas. Ditambah dengan 2 gunung emas, dia tidak puas. Bukan gunungnya, tapi emas dalam bentuk gunung, dia tidak akan pernah puas. Yang akan menutup rasa puas itu hanyalah kematian. Sampai kata Rasulullah, mulutnya dan perutnya diisi dengan tanah, dia baru puas. Kondisi yang mungkin saat ini ya serba sulit, serba susah, resesi, ekonomi dan seterusnya. Manfaat mengingat kematian akan membuat kita semakin qanaah, menerima kondisi apa adanya. Toh kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya sementara di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Seperti orang asing di dunia atau seperti orang yang numpang lewat. Seperti seorang ibnu sabil. Para peserta yang Allah muliakan, dan ini yang jadi bagian terpenting ya. Setelah kita menyadari bahwa sebab kemunduran umat itu karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, di antara cirinya adalah jarang mengingat kematian. Setelah menyadari bahwa perintahnya bukan sekedar mengingat kematian, tapi memperbanyak mengingat kematian. Setelah kita menyadari bahwa banyak manfaat di balik perintah Rasulullah untuk memperbanyak mengingat kematian, maka kita ingin merancang kematian. Tentu jadi pertanyaan, ya, akan muncul pertanyaan, ya, apa bisa kematian itu kemudian kita rancang? Bukankah kematian itu rahasia Allah dalam takdirnya? Bukannya tidak ada yang tahu kapan seseorang mati dan di mana seseorang akan mati? Bukankah termasuk ilmu ghaib di sisi Allah yang mutlak, bukan ghaib nisbi, tapi ghaib mutlak, bahwa kematian itu tidak ada orang yang tahu. Lalu, apa mungkin kita merancang kematian, padahal itu hal yang ghaib? Para peserta spiritual session yang Allah muliakan, kematian sama dengan rizki, sama dengan jodoh,
sama dengan seluruh takdir. Kita tidak pernah tahu takdir Allah, tapi kita merancang, mengajukan proposal agar harapan kita sesuai dengan takdir Allah. Dulu, bagi yang belum berumah tangga, tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Tapi kita merancang rumah tangga kita, pasangan kita, merancang rumah tangga. Yang itu juga hal gaib bagi kita saat itu. Kita juga merancang keturunan. Kalau anak laki-laki akan di set up, akan dirancang, akan ditarget, dicita-citakan untuk menjadi seorang hafid. Kalau anak perempuan begini, yang kita juga belum pernah tahu apakah Allah akan memberikan keturunan atau tidak. Tapi tetap kita rancang. Pun demikian dengan kematian, hal gaib, tapi merancang kematian itu bisa dilakukan. Dan pernah dilakukan, dan banyak yang rancangannya sesuai dengan kenyataan. Proposal rancangan kematian yang diajukan kepada Allah, di-ACC oleh Allah dan menjadi kenyataan. Contoh misalnya, Harithah. Harithah, seorang anak muda yang ditanya Rasulullah kabarnya. Kata Harithah, pagi ini asbahtu wa ka'anni ara arsya rabbi bariza wa ka'anni ara ahlal jannati yatana'amuna fiha wa ka'anni ara ahlan nari yastarikhuna fiha fa azafat nafsi 'ani dunya fa ashartu laili wa adma'tu nahari. Pertanyaannya sederhana dari Rasulullah, jawabannya luar biasa dari Harithah. Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah? Kata Harithah, pagi ini saya merasa seperti melihat singgasana Allah di depan mata. Pagi ini saya merasa sedang melihat ahli surga menikmati keindahan di dalamnya. Pagi ini saya merasa mendengarkan ahli neraka yang disiksa di dalamnya. Maka hari ini saya isi malam dan siang. Hari ini saya menjaga diri dengan dunia. Jawaban Harithah ini yang jadi rancangan kematian Harithah. Surga dan kematian ada di depan mata Harithah. Bagaimana akhir kehidupan Harithah? Pulang Rasulullah dari perang Badar, ibunya Harithah kemudian mencari-cari anaknya. Dan ternyata tidak ada. Kata ibunya Harithah ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aharithatun fil jannati fa'afrah, am fi ghairi dzalika fa'ajtahidu fil buka. Wahai Rasulullah, apakah Harithah anakku itu di surga sehingga aku bisa berbahagia? Atau Harithah anakku bukan di surga sehingga aku akan sungguh-sungguh menangisi kepergiannya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya ummah Harithah, wahai ibunda Harithah, surga itu bukan satu tingkatan. Innaha jinanun fil jannah. Ada banyak tingkatan di surga. Wa inna ibnaki, dan anakmu asabal firdausal a'la. Bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga firdaus yang paling tinggi. Dan surga firdaus itu, kata Rasulullah kepada ibunda Harithah, awsatuha wa a'laha wa akhlaha. Yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling bagus. Bahagialah ibunda Harithah. Dan ternyata rancangan kematian Harithah itu di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain misalnya Abdullah bin Jahash, saudara ipar Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri namanya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash punya saudara laki-laki namanya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash meninggal di perang Uhud. Dan sebelum perang Uhud, Abdullah bin Jahash berkumpul dengan para sahabat yang lain. Kata Abdullah bin Jahash, besok saya ingin ketemu dengan musuh, saya eksekusi. Ketemu dengan yang kedua, saya eksekusi. Ketemu dengan musuh ketiga,
saya eksekusi. Dan jumpa ketemu dengan musuh yang keempat, saya yang dieksekusi. Tapi tidak cukup sampai situ, quti'at udhuni wa judi'at anfi wa bukirat batni. Tidak cukup saya dibunuh oleh musuh tersebut yang keempat, tapi saya ingin telinga saya dipotongnya, hidung saya dipatahkannya, perut saya dirobeknya. Kemudian saya mati dalam kondisi demikian, dan saya dibangkitkan dalam kondisi demikian. Kemudian di akhirat nanti Allah bertanya, Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Jahash, fima dzalik? Kenapa engkau dibangkitkan dalam kondisi seperti ini? Kemudian aku akan menjawab, Ya Rabb, fika ya Rabb. Aku meninggal dalam kondisi seperti ini karena engkau ya Rabb. Kemudian nanti Allah akan menjawab, Shadaqta ya Abdullah. Benar wahai Abdullah. Engkau sudah jujur. Engkau mengatakan dengan kebenaran. Engkau meninggal dalam kondisi seperti ini karena aku. Kata Abdullah bin Jahash, itu rancangan kematianku besok. Selesai perang Uhud, kemudian para sahabat mengumpulkan jenazah yang syahid, dan Rasulullah menerima laporan, Ya Rasulullah, Abdullah bin Jahash. Kata Rasulullah, ada apa? Bukirat batnuh, wa judi'at anfuh, wa quti'at udhunuh. Perutnya dirobek, hidungnya dipatahkan, telinganya diputus. Ya Rasulullah, kemarin Abdullah bin Jahash mengatakan kalimat yang sekarang jadi kenyataan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sadaqallah, fasadaqahullah. Dia sudah jujur kepada Allah dalam rancangan kematiannya, ya, maka Allah pun mewujudkan keinginannya. Kisah yang lain misalnya seorang Arab Badui yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam, kemudian ikut dalam jihad, kemudian diberikan ghanimah. Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, bukan untuk ghanimah saya masuk Islam. Kata Rasulullah, terus apa cita-citamu masuk Islam setelah engkau masuk Islam? Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, kemudian saya ingin meninggal, panah masuk dari leher kanan dan keluar dari leher kiri. Rasulullah kemudian membiarkan, ya, karena ini sekali lagi tergantung dari sejujur apa kita dengan rancangan tersebut kepada Allah. Terjadilah perang, ya, dan para sahabat setelah perang mengumpulkan lagi jenazah yang syahid. Rasulullah kembali menerima laporan, ya Rasulullah, ada orang yang lehernya tertusuk dari sini, keluar dari sini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia yang kemarin mengatakan ingin tertusuk dari kanan, keluar dari kiri. Huwa, kata para sahabat, huwa ya Rasulullah. Dia orangnya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, sadaqallah, fasadaqahullah. Dia jujur kepada Allah dalam rancangan kematiannya. Di Palestina, setelah Syekh Ahmad Yasin, ya, meninggal di roket oleh tentara Israel, pemimpinnya Abdul Aziz Ar-Rantisi. Beliau diwawancara. Di dalam wawancaranya saya kira masih ada di YouTube. Diwawancara dalam bahasa Inggris tentang kematian. Kata beliau, Are we afraid to death? Apa kita khawatir dengan kematian? It's the same thing. Ini sama saja kematian itu. Bisa mati dengan cardiac arrest, bisa mati dengan jantung yang berhenti, atau saya juga bisa mati ditembak Apache. Kemudian beliau menutup sesi wawancara itu dengan kalimat, I prefer by Apache. Saya lebih memilih mati di roket helikopter Apache. Rancangan kematiannya diajukan sebagai proposal kepada Allah dan di-ACC oleh Allah. Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi meninggal di roket helikopter Apache. Para peserta spiritual session yang Allah muliakan, kisah-kisah seperti ini sangat banyak. Ya. Kisah orang-orang yang merancang takdirnya, ya, mengajukan proposal takdirnya kepada Allah.
Sama persis seperti kita berdoa kepada Allah, meskipun kita tidak tahu masa depan, hal yang gaib, tapi kita merancang, menginginkan. Sebagai contoh misalnya, minimal dalam doa kita, ya Allah, cabutlah nyawa saya saat sholat subuh berjamaah dengan keluarga dalam kondisi sujud, agar saya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kalau itu jujur, kalau itu kita panjatkan, kita rancang dengan kejujuran kepada Allah, Allah akan beri. Hanya saja mungkin kita akan was-was setiap kali sholat subuh, kemudian sujud, jangan-jangan ini mati, jangan-jangan sekarang mati. Ala kulli hal, para peserta spiritual session yang Allah muliakan, merancang kematian itu bisa dilakukan. Meskipun sekali lagi, keputusan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi usaha tetap bisa kita lakukan. Khalid bin Walid merancang kematiannya ingin di medan perang. Tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Tapi ternyata ya, kehendak Allah itu prerogatif, hak prerogatifnya Allah. Khalid kemudian meninggal di atas kasur. Tapi meskipun demikian, ya Khalid statusnya mati syahid. Karena cita-citanya sudah terpancang, keinginannya itu sudah diajukan kepada Allah, niatnya sudah ada. Para peserta spiritual session yang Allah muliakan, maka setidaknya 4 rancangan kematian ini selalu hadir dalam benak kita, selalu ada dalam agenda keseharian kita. Setia dan taat kepada Allah dalam istiqomah, setia meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari sirah dan sunnahnya, loyal berniaga dengan Allah dalam infaknya, dan yang terakhir mencari amal-amal soleh prioritas kita yang jangan sampai ditinggalkan. Karena yang pertama, ya setia taat kepada Allah atau istiqomah, tidak ada yang husnul khatimah kecuali orang-orang yang istiqomah. Tanda istiqomah adalah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bukti nyata istiqomah adalah husnul khatimah. Setia taat kepada Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 99, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai ajal itu datang. Dalam surat Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ada iman, di situ ada takwa, di situ ada Islam. Islam, iman, takwa berkumpul dalam satu ayat, bentuk dari setia dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya hanya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, hidup dan matinya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Setia meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin memperbanyak lifestyle-nya Rasulullah dalam keseharian kita. Pola hidup bersih dan sehat, ini pola hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang yang menolak masuk surga karena dia tidak mau mengikuti contoh hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini jadi bagian dari amal soleh kita untuk selalu menggali sunnah Nabi, sirah Nabi, bagaimana Rasulullah menjalani aktivitas dan kesehariannya sehari-hari. Kemudian infak. Para peserta yang Allah muliakan, menarik dalam surat Al-Munafiqun saat Allah menyandingkan infak dengan kematian, dengan sakaratul maut. Bahkan kata para ulama, orang yang sedang sakaratul maut, amal soleh yang dia ingat, amal soleh yang dia damba-damba, amal soleh yang ingin dia kerjakan saat itu adalah infak.
Berangkat dari ayat ini. Ya Rabb, saat datang kematiannya, tangguhkan ajalku, aku mau bersedekah. Dan aku ingin jadi orang soleh. Yang disebut pertama itu sedekahnya dulu, baru ingin jadi orang soleh. Di antara hikmahnya, ya, orang yang sanggup melepaskan genggaman tangannya untuk memberi, maka jasadnya akan mudah melepaskan ruhnya saat pergi. Orang yang sulit melepaskan harta dari genggaman tangannya, maka jasadnya akan sulit melepaskan ruhnya saat tiba ajalnya. Akan sulit ya, ruh keluar dari jasad kalau harta sulit keluar dari tangan. Di antara makna ayat ini, korelasi antara infak dengan kematian, mempermudah kematian, merancang kematian dengan loyal berniaga dengan Allah, dengan berinfak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari rizki yang telah kami berikan. Allah ingatkan kalau rizki itu Allah yang kasih, dan kita akan kembali kepada Allah yang sudah memberi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bahkan di antara kebiasaan Rasulullah yang mungkin sulit untuk kita ikuti, ya, beliau tidak pernah meninggalkan makanan, ya, di malam hari kecuali beliau bagikan. Karena beliau meyakini bahwa besok masih ada rizki lagi dari Allah. Kalau hidup, pasti ada rizkinya. Ini yang mungkin kita pun masih harus terus belajar, ya. Apalagi dengan adanya kulkas, makanan sisa masukkan ke kulkas. Sementara tetangga mungkin masih banyak yang kelaparan dan seterusnya. Wa anfiqu, dan berinfaklah. Banyaklah bersedekah, banyak berinfak, banyak berbagi. Yang terakhir, amal soleh prioritas. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan orang yang IQ-nya tinggi. Al-Kayyis, orang yang cerdas, ternyata beliau punya parameter tersendiri. Kecerdasan bagi Rasulullah adalah kemampuan untuk menahan hawa nafsu dan kemampuan untuk melihat jarak jauh. Makin visioner, makin cerdas. Makin jauh jarak pandangnya, makin cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang jauh melihatnya sampai ke surga, maka dia akan menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Para peserta sharing session yang Allah, spiritual session yang Allah muliakan, saya kira ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Meskipun terakhir ini ada hal yang juga penting, tapi khawatir waktunya tidak mencukupi. Hal-hal yang seringkali menyebabkan lalai dari mengingat kematian. Yang pertama, karena kurangnya ilmu, kita percepat. Yang kedua, makan berlebihan. Karena makan berlebih seringkali menambah syahwat. Dan syahwat berlebih yang seringkali menyebabkan lalai dari kematian. Meninggalkan zikir, karena orang yang jauh dari zikrullah juga jauh dari zikrul maut. Zikrul maut akan mendekatkan kita kepada zikrullah, dan zikrullah juga akan mendekatkan kita kepada zikrul maut. Banyak tertawa, ya, terlalu sering menonton stand up komedi, mencari hiburan dengan tertawa dan seterusnya. Karena banyak tertawa, kata Rasulullah, mematikan hati. Iyyakum min kathratid dhahki fa inna kathratid dhahki tumitul qalba. Hati yang mati sulit untuk mengingat mati. Dan yang terakhir, maksiat. Banyak maksiat, banyak noda hitam di hati. Noda hitam di hati yang menutupi hati, dan hati tertutup, sulit untuk mengingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi bekal amal soleh untuk saya khususnya dan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan semakin sering kita mengingat kematian, semakin baik kondisi umat Islam. Semakin
jauh kita dari gambaran yang Rasulullah sebutkan, banyaknya tidak berdampak, menyebarnya tidak mengakar, mayoritasnya tidak tertindas, dan kita tidak diserang oleh umat-umat yang lain. Saya kembalikan lagi ke moderatornya.